Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari
kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali membersamai Tribuners tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners tentunya dalam waktu ini sendiri, khususnya menantikan waktu berbuka puasa, kita akan kembali menyajikan nih ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah, dan juga tentunya mendengarkan ceramah yang akan disampaikan kembali oleh Ustadz yang telah menemani kita ya hampir kurang lebih setengah bulan ini. Untuk itu izinkan saya menyapa Bapak Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana sehat kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, dan juga tentunya mudah-mudahan seluruh Tribuners kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Insya Allah semakin hari semakin ditingkatkan juga keimanan kita tentunya dalam beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Nah Pak Ustadz, kemarin di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan-amalan apa saja yang mungkin sebaiknya kita tambah nih intensitasnya selama bulan suci Ramadan. Kemarin juga sempat disebutkan salah satunya adalah dengan kembali membaca ayat suci Al-Quran, kembali memahami pesan-pesan di dalamnya. Mungkin dapat dijelaskan Pak Ustadz dalam ceramah kali ini mengenai 4 keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Silahkan Pak Ustadz. Ya, kasih Mbak Susan. Siap, sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini malam ke-16 Ramadan. Ya. Jadi ibaratnya Ramadan itu kita ini sudah mendaki. Sedikit lagi turun. Dan kegiatan ini diprakarsai oleh Tribun Timur dan didukung oleh PT Sementonasa. Kali ini kita berbicara tentang 4 keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang pertama adalah kita ini menjadi manusia yang terbaik. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang membaca Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Alhamdulillah saya sangat bergembira karena saya sudah keliling ceramah di Kota Makassar dan itu menjadi tradisi masjid itu adalah tadarus Al-Quran one day one juz.
Dan kita juga bergembira di Kota Makassar banyak lembaga-lembaga tahfiz ya, seperti yang dipimpin oleh Kiai Haji Sam Amir ya. Itu banyak, itu murid-muridnya sudah menjadi imam di Kota Makassar, bahkan di luar Sulawesi Selatan. Juga demikian pesantren Asadiyah mencetak penghafal Al-Quran dan setiap bulan itu keluar menjadi imam tarwih baik di Sulsel maupun di luar Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu punya kesadaran mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini harus kita pertahankan. Yang kedua, keutamaan yang kedua untuk orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya itu nanti di hari kemudian itu dia akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi kata Nabi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu maka dia bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ini luar biasa. Jadi ini harus kita memang ada kesadaran mentradisikan pada diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Bahkan itu saya selalu menghimbau bahwa setiap rumah itu pastikan ada Al-Quran kita masing-masing. Karena kalau ada Al-Quran di rumah berarti ada motivasi untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Ya, ini harus diperhatikan sebagai umat Islam. Yang berikut, yang ketiga adalah keutamaan orang mempelajari Al-Quran itu maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran itu dua didapat ilmunya, juga dapat pahala. Saya teringat ketika Pak Profesor Dr. Quraish Shihab memberikan kuliah waktu saya sekolah di Pascasarjana di Uinalau di Makassar. Dia selalu bilang bahwa membaca Al-Quran itu semakin dibaca maka kita semakin menemukan mutiara-mutiara. Ya, karena memang membaca Al-Quran itu berulang-ulang, maka itu kita menemukan sebuah inspirasi baru. Momentum Ramadan ini saya mengajak kita semuanya adalah rajin membaca Al-Quran. Ya, misalnya hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dia mendapatkan 10 pahala. Karena datanya Ramadan, maka dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi ini harus kita betul-betul maksimalkan waktu kita. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamu harfun wa mim harfun. Berarti 3 huruf. Berarti 30 pahala dan dilipat gandakan lagi. Yang terakhir saya kira ya keutamaan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran nanti di hari kemudian itu dia hidup bersama para malaikat. Masya Allah. Saya saja Mbak Susan sebelum pelantikan Bupati, saya bersama Bupati Bone, senang sekali bersama Pak Bupati. Ya, apalagi kalau malaikat. Oleh karena itu, ya mari kita termotivasi mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Saya ingin menyimpulkan ceramah saya pada sore ini. Yang pertama kesimpulannya, mari kita menyadari bahwa Al-Quran itu penting kita harus baca. Jangan hanya baca Quran tetapi tidak baca Quran. Harus diseimbangkan, baca Quran dan baca Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran itu 2 didapat. Pertama dapat ilmunya, yang kedua dapat pahalanya.
mudah-mudahan kita konsisten selalu membaca Al-Quran. Saya kira itu Mbak Susan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ya, juga Pak Ustadz. makasih. Alhamdulillah, Tribuners kita juga sudah mendengarkan ya bahwa keutamaan untuk membaca Al-Quran sendiri itu bukan hanya ketika membacanya kita mendapatkan pahala, tapi juga menjadi ilmu yang baru, dan ketika kita amalkan setiap isinya, insya Allah juga akan menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Untuk itu Tribuners jangan lupa di pertengahan bulan suci Ramadan ini hingga selesainya nanti, bahkan setelah bulan suci Ramadan nanti, jangan lupa selain dari perubahan diri kita, yang terpenting adalah kita harus lebih semangat lagi untuk membaca ayat suci Al-Quran. Terima kasih banyak Tribuners. Nah, tentunya terima kasih banyak juga Ya, Pak makasih, Ustadz kami makasih. sampaikan, dan juga tentunya untuk para Tribuners jangan lupa tetap saksikan Syiar Ramadan 1446 Hijriah di setiap harinya hanya di Tribun Timur. Untuk itu saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-ayat. Sahabat Tribuners yang berbahagia dimanapun kalian berada, alhamdulillah berkat hidayah inayahnya Allah, kita bisa di sini berkumpul bermuajahah dalam channel yang insya Allah akan terus diberkahi oleh Allah. Sahabat Tribuners yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang dijanjikan oleh Allah beberapa pahala yang dilipatkan atas amal, atas ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Belum tentu juga itu, banyak sekali ijabah-ijabah doa yang sudah diijabahi oleh Allah. Salah satunya adalah kita berada di bulan Ramadan. Ini berkat daripada doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya ini adalah ijabah doa kita. Maka ketika kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan, kita patutnya menyambutnya dengan bahagia. Salah satunya adalah dengan cara kita beribadah, mengkhususkan atau mengkhususkan ibadah-ibadah kita, supaya ibadah kita terus menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah segala doa-doa kita. Sahabat Tribuners yang berbahagia, dalam bulan suci Ramadan ada 3 fase. Ada 3 fase yang dinyatakan oleh Allah, pembagiannya ada 10. Dalam sahabat menjelaskan 10 fase itu ada 3 fase dalam Ramadan.
Pertama adalah fase rahmat Allah. Yang kedua adalah maghfirah Allah, bagaimana Allah memberikan ampunan kepada seluruh umat manusia di bumi, khususnya adalah umat Islam. Dosa-dosa yang terdahulu dihapuskan ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan. Dan fase ketiga, ini adalah fase terbebasnya dari api neraka. Insya Allah kita semua berada dalam fase ini semuanya dan diijabah seluruh doa-doanya. Bayangkan saudara-saudara kita tidak mampu dan tidak bisa mengikuti dan menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh dengan kekhidmatan dan kekhusyuan dalam beribadah. Sahabat Tribuners yang berbahagia, ada dua hal besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Pertama adalah turunnya Al-Quran atau yang diperingati sebagai Nuzulul Quran. Yang kedua adalah Lailatul Qadar. Sahabat Tribuners, ada beberapa hal dalam Lailatul Qadar yang dijelaskan pada ayat saya tadi. Ini tibanya bulan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Pada saat itu Rasulullah ditanya oleh umatnya, "Ya Rasulullah, kami hidupnya usianya tidak panjang seperti nabi-nabi atau umat sebelum engkau. Tapi kami pengen beramal ya Rasulullah. Dan amal kami tidak 100 tahun, pengen 1000 tahun seperti umat-umat sebelum engkau. Bagaimana ya Rasulullah?" Dan akhirnya Rasulullah menjawab, "Wahai umatku, ingatlah dalam bulan suci Ramadan ada 10 hari terakhir yang di situ jatuh sebagai malam yang sangat luar biasa, yaitu malam 1000 bulan. Apa yang terjadi pada dalam malam 1000 bulan? Di situ dilipat gandakannya amal. Di situ ada beberapa maghfirah Allah. Seluruh orang yang menyambut baik adanya Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan sececah keceriaan kepada orang-orang yang mengharapkan Lailatul Qadar." Pada saat itu Rasulullah ditanya begitu, maka Rasulullah menjawab, "Memang usia umatku itu maksimal 83 tahun atau 80 tahun lah. Tapi kalau dipatok Nabi Muhammad itu usianya adalah 63 tahun. Bagaimana ya Rasulullah? Saya pengen amal ibadah saya seperti sahabat-sahabat umat atau sebelum Nabi." Maka Rasulullah menjawab, "Kalau kayak gitu, tunggulah malam Lailatul Qadar." Karena apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Artinya kalau 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Kalau 83 tahun, bayangkan. Kalau usia kita 25 tahun, dikali 5 tahun, dalam 1 tahun kita mendapatkan atau bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka 83 dikali 5, sudah luar biasa itu. Sahabat Tribuners yang berbahagia, Lailatul Qadar juga dapat kita nikmati dengan beberapa cara. Pertama, yang sudah keumum lumrahnya adalah kita beriktikaf di masjid. Ada dua hal yang bisa diterima atau tidaknya iktikaf itu. Pertama, iktikaf yang diterima adalah kita mensyukuri dan hadir di situ dalam masjid, kita niat iktikaf, kita niat menginap di masjid. Tapi ada juga yang kedua, ada yang niat nginap di masjid tapi hanya pindah tempat tidur. Banyak sekali itu contohnya. Contoh dari rumah mereka ke masjid, membawa kasur, membawa selim, membawa bantal dan sebagainya. Apakah itu disebut itikaf? Ya, memang itikaf itu, tapi niatnya sudah berbeda. Itu adalah niat untuk pindah tempat tidur. Kalau niat itikaf, kita niati dari rumah itikaf, kemudian kita di situ datang jam 10, kemudian kita membaca Al-Quran dulu 1 jam, setengah jam atau 1 jam, sampai jam 11 tidur, sampai menjelang sahur. Sebelum sahur kita tahajud dulu, maka di situ adalah yang disebut dengan itikaf yang diterima oleh Allah. Artinya di situ kita isi dengan hal-hal yang positif, tidak hanya memindahkan tempat tidur dari rumah ke masjid. Yang pertama adalah itikaf. Untuk yang kedua, sahabat Tribuners yang berbahagia, Tribuners yang kedua selain daripada itikaf adalah kita zikir. Menjalankan zikir kepada Allah. Itu adalah untuk menyambut kita sebagai tanda ceriaan kita menyambut adanya Lailatul Qadar.
Bagaimana zikirnya? Yang mudah-mudah saja, nggak usah susah-susah. Zikirnya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sahabat Tribuners, itu adalah zikir yang setidaknya kita terus memandangkan dalam Lailatul Qadar. Artinya kita mengharapkan pada malam itu, ketika sudah i'tikaf, kita banyak berzikir, yaitu zikirnya yang tadi sudah disebutkan. Semoga Allah ini bisa menerima zikir kita. Hal yang ketiga, sahabat Tribuners, ada yang ketiga dalam kita menjemput adanya Lailatul Qadar, itu adalah kita meneruskan dari zikir tadi dalam sholat, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud berapa rakaat sebenarnya? Sholat tahajud boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh terbaik ada 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sudah terbaik. Maka setelah sholat tahajud, kita teruskan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran untuk menjelang daripada kita sahur, kita lihat kembali berpuasa. Artinya dalam satu malam ini kita teruskan ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Semoga ini adalah treatment untuk menjemput adanya Lailatul Qadar. Sahabat Tribuners yang berbahagia, semoga penjelasan tadi kita bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi orang-orang yang menerima daripada Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan kemanfaatan Lailatul Qadar supaya kita dihapus sebagai umatnya Nabi yang mendapatkan pahala 83 tahun atau 1000 bulan. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah, dan seluruh apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan-kebaikan masa depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya Tuswarhan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di lantai 3 Masjid Baitul Amin di SP4 di distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nah Tribuners, hari ini kita akan mereview beberapa tempat di bawah sana. Mungkin Tribuners bisa sempat lihat. Ada sebuah lapangan sepak bola yang cukup besar, dan di sampingnya terdapat jajaran pedagang menjajakan sejumlah makanan pembuka puasa pada hari ini. Tribuners, Masjid Baitul Amin ini terdapat di SP4, dan perjalanan dari kota Manokwari menuju SP4 ini berkisar 1 jam 30 menit di waktu normal, dan bisa 1 jam untuk perjalanan yang dengan kecepatan yang tinggi. Nah Tribuners, di bawah ini sudah ada sejumlah pedagang yang menjajakan makanan untuk pembuka, dan suasana sore ini terpantau cukup ramai lancar. Sudah ada juga beberapa masyarakat dari sekitar SP4 maupun SP3 yang cukup dekat dari sini yang datang untuk membeli barang makanan pembuka. Nanti kita akan lihat ke bawah bagaimana aktivitas dan keseruannya, karena ada taman juga yang menurut masyarakat setempat baru dibuka beberapa waktu lalu. Baik Tribuners, nanti kita akan turun ke bawah. Ya, baik Tribuners, sekarang saya sudah berada di bawah, dan di belakang saya ini adalah sejumlah lapak yang menjajakan makanan jelang makanan pembuka puasa. Nah, kita akan coba tanya-tanya ke beberapa pedagang yang ada di sini, bagaimana keramaiannya, antusiasme masyarakat membeli dagangan mereka. Baik Tribuners, ayo kita jalan.
Halo Kak. Iya. Selamat sore. Selamat sore Kak. Kak ini jual apa? Jualan angkringan deso, nasi jagung, nasi tiwul, kayak gitu, makan makanan deso Kak, kuliner. Kalau variasi harganya dari berapa ke berapa? Dari harga 15, 17 sama 20. 15, 17, 20 ya. Kak kalau boleh tahu bukanya dari jam berapa? Bukanya saya mulai dari jam 4. Dari jam 4. Iya. Jam 4. Kalau di sini berarti baru tahun ini atau tahun lalu juga? Kalau saya udah dari tahun lalu sih. Tahun lalu. Iya. Untuk tahun ini bagaimana suasananya? Suasananya, padat orang dari kemarin hari pertama sampai yang ada ini. Sampai sekarang ya? Iya, masih rame. Kalau boleh tahu hari apa yang biasanya padat? Malam minggu. Malam minggu ya? Iya. Itu bisa sampai jam berapa? Biasanya saya pulang kadang sampai jam 3. Jam 3 subuh? Iya. Oh, sekalian sahur berarti? Ya enggak juga sih, karena kan ini bongkar pasang kita. Di sini kan kalau siang harus bersih, jadi bongkar pasang dulu sampai jam 3, jam 2, jam 1 kayak gitu. Kalau mbaknya warga sini juga? Iya, warga asli SP4. Kelahiran sini. Kan kalau nggak salah tamannya juga baru dibuka ya? Iya. Tamannya baru dibuka. Terus menurut mbak sendiri sebagai warga, sebagai pedagang sini nih bagaimana perasaannya? Ya senang karena semakin maju, karena jadi pusat kota di SP sini tuh pasti wah ini pusatnya kota SP tuh di sini gitu, di Tribun sini. Kalau mbak kalau dagangan ini kalau sehari bisa minta maaf kalau lakunya kira-kira berapa? Oh kalau lakunya omsetnya? Kalau omset nggak mesti sih Kak. Kalau malam minggu itu kisaran 1 lebih kayak gitu, 1 malam. Enggak, maksudnya berapa porsi gitu? Oh berapa porsinya? Nggak hitung. Nggak hitungnya. Intinya omsetnya saja dapatnya sekitar segitu. Segitu ya. Kalau lagi rame? Lagi rame. Sepi, kalau paling sepi? 700. 700 ya. 800 kayak gitu, kisaran segitu. Selamat sore Kak. Sore. Kakaknya Bu? Kakak Ida. Nah Kakak Ida tadi kan ada pagi-pagi takjil. Ini setiap hari atau bagaimana? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat di bulan Ramadan? Enggak, kalau hari Jumat itu kalau biasanya di masjid itu pas habis setelah Jumatan. Ya. Kita ini ada grup namanya GJB. GJB? Iya. G-nya CC aku. Pokoknya Jumat berkah. G-nya apa ya? Saya aku lali aku. Nah. Pokoknya G gerakan Jumat berkah. Ya. Nah itu anggotanya dari mana saja? Dari SP4 SP3 saja. Kerjaannya atau misalnya toko kah atau apa? Ya ada yang jualan kue, ada yang satu deret ini rata-rata kebanyakan yang ini yang ruko di sini anggotanya gitu. Oh enggak. Iya. Siapa yang pertama kali gagas ini? Pertama kali sini tokoan yang travel senang ini. Apa sih yang bikin teman-teman mau begitu berbagi setiap hari Jumat? Iya, ya pertama kali ini terus kita ajak ini toh sama anggotanya begitu. Siapa yang mau yang ikhlas gitu aja. Yang ikhlas aja ya. Kan nanti ada yang nyumbang. Jadi kita ini anggota ini cuma kayak kerja begitu. Kalau mau nyumbang ya alhamdulillah gitu. Jadi anggota ini ya kayak bungkus-bungkus sih begitu. Biasanya sih berapa banyak sih Kak? Setiap sekali pagi, setiap hari Jumat? Kalau Jumat biasanya itu kisaran paling banyak itu 500 sampai 600. 500 bungkus. Ini apa aja ya? Isinya? Ya. Isinya itu jajanan 2 sama aqua 1. Kadang ada yang nyumbang nasi kotak begitu. Pokoknya tergantung dari yang nyumbang ya gitu. Siapa aja yang lewat dikasih? Tidak, kalau itu kan di masjid kalau hari biasa. Kalau Jumat berkah begini yang Ramadan ini kan baru hari ini ya. Baru hari pertama. Iya toh, kan Jumatnya baru sekarang toh. Ya. Baru pertama ini yang lewat aja. Oh ya, siapapun yang lewat ya. Nanti minggu terakhir di bulan Ramadan itu ada sembako. Jadi bagi-bagi sembako bagi yang membutuhkan gitu. Yang kayak ya yatim-yatu, terus nenek-nenek, pokoknya begitu sih kan. Berarti didatangi. Iya. Ada datanya nanti sama ini Pak Harun. Pak Harun ini. Datanya sudah didata orang SP4 begitu, SP3. Anggotanya berapa orang kan? Ya, banyak kan? Enggak, cuma berapa orang
emak, saya, Mbak Iriana, Mbak Fitri, Mbak Santi, Uni, terus Mbak Kiki, kisaran 7 sampai 8 orang. Ya, Oh, Om Harun, pokoknya yang cowok-cowoknya belum. Itu yang ngangkat ke masjid begitu untuk barangnya. Berarti apa sih harapannya Kak dari memberi gratis itu, terutama kan di Ramadan ini? Ya, semoga lancar selalu rezekinya bagi yang nyumbang begitu. Terus intinya bagaimana untuk yang belum menyumbang yo, kalau ada rezeki bisa untuk motivasi gitu. Kan nyumbang itu nggak harus diam-diam, terbuka begini juga nggak apa-apa. Mbak berdua kalau boleh tahu tadi mau nyari apa? Nyari takjil dengan minuman dingin. Iya. Sama. Kalau belanja di sini sudah sering? Sering. Hampir tiap hari. Tiap hari? Iya. Belanja juga? Sama. Ini kakak ada ya tuh? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kalau tahun lalu juga sama? Sering kesini juga? Iya sama, cuman tahun lalu kita nggak barengan, sendiri-sendiri. Kalau mbaknya di sini lihat, kalau keramaian tahun 2025 ini khusus untuk puasa ini bagaimana? Kalau 2025 makin rame sih daripada tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Ini makin rame soalnya yang penjual juga makin rame, jadinya pembeli juga banyak. Apalagi semenjak datang. Iya, benar. Ini kan juga baru. Banyak warga sini? Iya. Dari SP PAN? Iya. Banyak juga? Iya. Masih sekolah? Sudah enggak? Enggak. Aku enggak, dia masih SMP. SMP? Iya. Aku udah lulus. Mungkin sebagai warga di sini mungkin punya harapan enggak? Mungkin supaya SP ini makin ramai. Itu apa sih yang harus dilakukan? Apa ya? Kalau Mbak sendiri mungkin butuh mesin seperti acara, lebih banyak acara. Oh iya. Iya, kalau di sini kan kurangnya kayak acara-acara di sini kurang. Cuman kalau udah ada taman ini makin ramai.